Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Akil Mumtaz. Di video kali ini saya akan membahas salah satu saham yang bergerak di bidang kelapa sawit atau CPO teman-teman. Saham tersebut adalah PT Dharma Satya Nusantara Tbk dengan kode tikernya yaitu DSNG. Nah, si DSNG ini mempunyai market cap sebesar 5,72 triliun atau bisa dikategorikan sebagai medium cap. Nah, untuk tanggal IPO-nya sendiri yaitu sejak 14 Juni 2013, teman-teman. Si DSNG ini berkantor pusat di Jakarta. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, teman-teman, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin membuka akun saham atau rekening saham di Mirai Aset Sekuritas, teman-teman bisa langsung klik link yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Nah, di situ teman-teman bisa langsung mengisi data diri, dan apabila mengalami kendala atau kebingungan, teman-teman bisa langsung kontak tim dari Mirai Aset Sekuritas. Di situ nomornya sudah tertera, teman-teman. Nah, nanti teman-teman akan dibantu hingga pembukaan rekening sahamnya selesai atau tuntas, teman-teman. Oke, jadi seperti itu, kita kembali ke pembahasan. Jadi untuk profil perusahaan si PT Dharma Satya Nusantara ini atau DSNG, awalnya itu bergerak di bidang pengolahan kayu, teman-teman. Dan seiring dengan perjalanan waktu, si DSNG ini mulai merambah ke bisnis lain atau melakukan diversifikasi usaha ke industri kelapa sawit atau CPO, teman-teman. Nah, tidak hanya kedua lini bisnis tadi, si DSNG ini juga mempunyai diversifikasi bisnis terbaru, teman-teman, yaitu bisnis energi terbarukan. Nah, nanti kita bahas di pembahasan yang selanjutnya. Oke, untuk daftar pemegang saham si DSNG ini untuk porsi masyarakatnya yaitu sebesar 33% atau setara dengan 3,51 miliar lembar saham. Nah, untuk yang lainnya teman-teman bisa kita lihat sendiri atau kita lihat di layar kaca, teman-teman, yaitu ada PT Tripurta Investindo Arya dan PT Krishna Capital Investama, PT Trinur Cakrawala, PT Mitra Aneka Guna, dan Arianto Utomo. Nah, untuk lini bisnis yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi yaitu CPO, teman-teman, atau kelapa sawit. Jadi untuk kelapa sawit ini menyumbang pendapatan terbesar bagi Dharma Satya Nusantara, yaitu sekitar 80% lebih. Nah, untuk luas area dari kebun si DSNG ini adalah sebesar 112,80 ribu hektar yang terdiri dari perkebunan inti yang mencapai 84.000 dan plasma mencapai 28.000. Nah, untuk produk CPO yang dihasilkan oleh Dharma Satya Nusantara ini diantara lain adalah crude palm oil, palm kernel, dan palm kernel oil, teman-teman. Nah, untuk crude palm oil atau CPO ini adalah hasil olahan yang dihasilkan dari bagian luar dari buah sawit. Sedangkan untuk palm kernel ini dihasilkan dari inti buah sawit, teman-teman, atau dalamnya. Nah, untuk palm kernel oil ini adalah minyak yang dihasilkan dari pengolahan palm kernel tadi, teman-teman. Jadi seperti itu. Kita langsung bahas ke bisnis yang kedua, yaitu segmen usaha produk kayu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jadi awalnya DSNG ini bergerak di usaha atau bisnis produk kayu, teman-teman. Nah, untuk produk kayu yang dihasilkan si Dharma Satya ini diantara lain adalah panel dan engineered F-boring. Nah, untuk panelnya sendiri ditujukan untuk pasar ekspor, teman-teman, yaitu diantara lain pasar Jepang, Asia, dan Timur Tengah. Sedangkan engineered F-boringnya ditujukan untuk pasar Eropa, Amerika Utara, Kanada, Asia, dan pasar domestik. Mohon maaf teman-teman apabila terjadi salah pengucapan dalam penyampaiannya, teman-teman. Nah, untuk lini bisnis yang ketiga yaitu energi terbarukan. Jadi si DSNG ini juga merambah ke bisnis energi terbarukan, yaitu pabrik bio-CNG yang merupakan pembangkit listrik yang bahan dasarnya atau energinya terbuat dari limbah kelapa sawit, teman-teman. Jadi nanti apabila limbah dari pengolahan kelapa sawitnya itu kan sudah tidak terpakai, nah nantinya bisa digunakan kembali sebagai pembangkit listrik maksud saya, yang akan digunakan kembali untuk perusahaan. Jadi dapat menghemat biaya overhead pabrik, teman-teman, karena listriknya diproduksi sendiri seperti itu.
Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas komposisi pendapatannya. Nah, komposisi pendapatan dari si DSNG ini seperti yang saya bilang 80% didominasi oleh produk kelapa sawit. Sedangkan untuk sisanya sisanya didapatkan oleh produk kayu berkualitas tadi, teman-teman, yang diekspor ke berbagai negara, teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, untuk pendapatan dan laba ruginya bisa kita lihat bahwa pendapatan dan laba bersih si DSNG ini selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bisa kita lihat bersama, teman-teman, di layar kaca. Nah, sedangkan untuk neraca keuangannya sendiri, untuk ekuitasnya selalu mengalami peningkatan, teman-teman. Nah, untuk liabilitasnya sempat mengalami penurunan di tahun 2021, meningkat kembali di tahun 2022. Sedangkan untuk asetnya sendiri mengalami penurunan di tahun 2021 dan mengalami kenaikan kembali, teman-teman, di tahun 2022. Nah, untuk perbandingan aset lancar dan liabilitas jangka pendeknya secara overall bisa dibilang si DSNG ini merupakan perusahaan yang aman dan resiko untuk gagal bayarnya relatif kecil. Karena apa? Karena aset lancar si DSNG ini lebih besar dari liabilitas jangka pendeknya. Nah, untuk arus kasnya sendiri bisa kita bilang cukup baik, teman-teman. Bagus maksud saya. Karena apa? Karena kita bisa lihat bersama bahwa untuk arus kas operasionalnya sendiri yaitu positif. Ini menandakan si DSNG memperoleh laba dari kegiatan operasionalnya. Sedangkan untuk arus kas investasinya di sini negatif, artinya si DSNG mengalokasikan modalnya untuk kegiatan investasi. Nah, untuk pembiayaan di sini adalah kalau biasanya digunakan untuk membayar hutang, teman-teman. Apabila negatif berarti bagus. Sedangkan untuk arus kas capek atau pembelanjaan modalnya di sini adalah negatif. Artinya si DSNG mengeluarkan modal untuk pengembangan bisnis. Seperti itu. Nah, untuk free cash flow-nya teman-teman di sini positif. Ini salah satu indikasi yang cukup baik. Nah, untuk harga saham si DSNG ini dari 5 tahun terakhir, ini adalah data 5 tahun terakhir, teman-teman. Secara garis besar bisa kita simpulkan bahwa DSNG dalam 5 tahun terakhir trennya adalah bullish, teman-teman. Nah, untuk harga yang saat ini pada 20 Juni 2023, saya rekam video ini saat pasar masih aktif, teman-teman. Jadi harganya bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, harga yang saya ambil di sini adalah 540 per hari ini atau 20 Juni 2023. Nah, bisa kita lihat bersama, teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya adalah rasio keuangan si DSNG ini. Jadi untuk earning per share-nya sendiri adalah 114,71. Untuk PER-nya masih murah, teman-teman, hanya 6,76 kali. Untuk PBV masih di bawah 1, teman-teman, yaitu 0,70 kali. Untuk rasio hutangnya sendiri masih terbilang aman karena masih di bawah modalnya, yaitu hanya 86%. Untuk ROA-nya sendiri 5%. Dan ROE-nya cukup lumayan, teman-teman, karena di atas 10% atau lebih tepatnya 10,36%. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Apakah teman-teman tertarik masuk ke saham DSNG ini, teman-teman? Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian video saya tentang analisa saham DSNG kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa, teman-teman.